Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Baiklah anak-anak, sebelum materi ini dimulai, kita akan mengenal apa itu teks berita. Pernahkah kalian menonton, membaca, atau mendengar suatu informasi melalui sebuah peristiwa? Tentu pernah, bukan? Seperti membaca melalui media cetak dan mendengar atau menonton melalui media elektronik. Coba kalian perhatikan video berikut ini. 3 hingga 20 Juli akan diberlakukan PPKM darurat di daerah Jawa Bali. Apa saja peraturannya? Kegiatan perkantoran sektor non-esensial 100% work from home atau bekerja dari rumah. Sektor esensial seperti bank, hotel, dan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, 50% bekerja dari kantor. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lainnya, diperbolehkan 100% work from office atau bekerja dari kantor dengan pengetatan prokes. Supermarket dan pasar hanya boleh dipadati pengunjung dengan kapasitas 50% dan beroperasi hingga pukul 20. Apotik dan toko obat diperbolehkan buka full 24 jam. Kegiatan belajar mengajar juga dari rumah alias daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, cerita, dan keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sehingga dapat kita katakan, teks berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi serta masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah aktual, artinya terkini, terbaru, terhangat, atau baru saja bahkan sedang terjadi. Yang kedua, bersifat faktual, artinya kejadian benar-benar berdasarkan kenyataan, bukan diperoleh dari hasil rekayasa ataupun hayalan. Yang ketiga, menarik, artinya peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, mengandung nilai-nilai kemanusiaan ataupun unsur-unsur yang berhubungan dengan sebuah informasi. Yang terakhir adalah kalimat sederhana. Artinya, kalimat yang dipakai adalah sederhana, tidak berbelit-belit agar mudah dimengerti. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur teks berita, atau yang kita kenal dengan sebutan adiksimba. Apa saja sih adiksimba itu? Ada 6 komponen yang terdapat di dalam adiksimba. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan siapa saja orang atau pelaku yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana? Digunakan untuk menanyakan suatu proses atau cara terjadinya sebuah peristiwa. Struktur teks berita atau piramida terbalik
Yang pertama ada judul berita. Yang kedua, kepala berita berisi bagian awal berita atau fakta-fakta terpenting yang terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Di sini memuat semua komponen adik Simba. Yang ketiga, badan atau tubuh berita berisi penjelasan dari unsur-unsur adik Simba secara lebih rinci. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita dan merupakan penerusan atau penjabaran lebih lanjut dari tubuh berita. Yang terakhir adalah ekor berita, berisi penutup berita berupa kesimpulan ataupun saran. Ekor berita tidak harus ada di dalam sebuah berita. Sekian materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.